Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Ahmadasari dengan NIM 13200055 dari kelas HTNB ingin membahas tentang bahasa, logika, definisi, matematika, dan statistika untuk memenuhi UAS filsafat ilmu. Bahasa memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Dengan kelazimannya, kebanyakan kita menganggapnya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Padahal, bahasa merupakan bagian yang amat penting dalam peradaban manusia dan juga bagian dari pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Sementara itu, Joseph Boehm mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat dijelaskan beberapa hal tentang hakikat, yaitu simbol-simbol. Yang pertama, simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama organ atau alat-alat tubuh dalam sistem pernapasan. Yang kedua, yaitu simbol-simbol vokal arbitrer. Istilah arbitrer di sini tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dengan makna. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahasa adalah sesuatu yang digunakan oleh anggota kelompok dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat mengomunikasikan apa yang sedang mereka pikirkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa pada hakikatnya. Bahasa mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana berkomunikasi sesama manusia dan sarana untuk mempersatukan kelompok manusia. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh A, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi instrumental, yakni penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk memperbaiki tingkah laku. Yang ketiga yaitu fungsi interaksional, yakni penggunaan untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dengan orang lain. Yang keempat yaitu fungsi personal, yakni seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pemikiran. Selanjutnya yaitu logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih apabila proses penarikan kesimpulan dilakukan cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan seperti ini disebut logika. Logika berasal dari bahasa Latin yaitu logos, yang berarti sabda atau perkataan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah mantik yang berarti berkata atau berucap. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan alasan yang tidak logis atau tidak berpikir logis atau lainnya. Logis berarti sesuatu yang akal. Oleh karena itu, dalam bahasa Yunani, logika berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melalui kata dan dinyatakan dengan bahasa. Selanjutnya, jenis-jenis logika. Yang pertama yaitu ada logika induktif. Dalam logika induktif, pernyataan dimulai dari ruang lingkup yang khas dan terbatas, dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua, yaitu logika deduktif. Cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan deduktif biasanya menggunakan pola pikir yang dinamakan silogisme. Yang ketiga yaitu definisi. Definisi dapat diartikan penjelasan yang dimaksud oleh istilah. Secara garis besar, definisi terbagi 3 jenis, nominalis, realis, dan praktis.
Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Definisi realis merupakan penjelasan tentang hal yang ditandai oleh suatu yang diterima. Adapun definisi praktis adalah penjelasan tentang hal sesuatu ditinjau dari segi penggunaan dan tujuannya yang sederhana. Yang ketiga itu matematika. Menurut Jujun Surya Sumantri, matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Matematika tiada lain merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi. Pentingnya matematika tidak lepas dari dalam segala jenis dimensi kehidupan. Peran dan fungsi matematika terutama sebagai sarana untuk memecahkan masalah, baik pada matematika maupun dalam bidang lainnya. Peranan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah dapat diperolehnya kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan algoritma. Yang kedua melakukan manipulasi secara matematika. Yang ketiga mengorganisasikan data. Yang keempat mengenal dan menemukan pola. Yang kelima menarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu statistika. Secara etimologi, kata statistika berasal dari kata stat, bahasa Latin artinya status, juga stat bahasa Inggris artinya data. Secara terminologi, statistika adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur yang perlu ditempuh dan digunakan untuk pengumpulan data angka atau sampling. Pengaturan data angka atau modus, median, mean, penyajian atau penggambaran atau pelukisan data angka atau grafik, diagram batang, lingkaran, garis, penganalisan terhadap data angka, konklusi atau kesimpulan awal, estimation atau asumsi, dan prediksi awal. Sekian yang saya sampaikan, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.